Yang di rumah punya komputer siapa? Tolong ditulis. Saya, cukup saya saja. Kalau mau di chat, tulis aja saya. Yang di rumah punya komputer siapa? 5, ada 5 orang yang ngetik. Baik, ada 5 orang yang punya komputer ya. Baik, coba saya ganti pertanyaannya. Oh, ya, masih ada tuh. Masih loading kayaknya. Ada 7. Oke. Coba saya ganti pertanyaannya. Yang di rumahnya tidak punya komputer. Tulis aja tidak. Tulis aja tidak. Yang tidak punya komputer tulis tidak. Yang punya komputer tulis saya. Baik. Wah, banyak sekali. Berapa orang nih? Oh, tidak. Wah, tidak semua. Nah, baik, saya akan sedikit membahas sedikit. Oke. Ini dari jawabannya sudah kelihatan nih. Di sini 13 orang tidak. Oh ya, baik. 13 orang tidak nih ya. 13 orang tidak. Baiklah. 13 orang yang tidak. Ditambah yang tidak-tidak yang lain berarti tidak kabeh ya. Oke. Jadi sepertinya asumsinya masih sama seperti dulu. Yang kalian anggap komputer itu adalah yang seperti apa, Mas? Bisa bantu jawab nggak? Mas Hasbi. Yang dimaksud komputer itu gimana, Mas? Menurut Mas Hasbi? Hasbi Hawarizmi. Bener nggak namanya? Oh, eh, Alat untuk memecahkan masalah. oke. Masalah hidup, masalah keuangan, apa masalah apa nih? Pecahkan masalah ya. Coba dibantu sama siapa ya? Ini yang ada lagi di on the room siapa nih? Saya nggak ngeliatan nih. Coba Mas Hasbi ditunjuk satu Mas Hasbi. Siapa Mas Hasbi? Yang bisa bantu kamu lagi. Mas Agung, tolong bantu. Mas Agung coba Mas Agung coba. Mana Mas Agung? Ya, halo, halo. Oke. Gimana Mas Agung? Menurutmu komputer itu apa, Mas? Komputer itu yang CPU sama monitornya terpisah. CPU sama monitornya terpisah. Oke. Mas Agung coba tunjuk cewek, Mas. Saya pengen denger Gimana, suara. Pak? Tunjuk temennya lagi yang wanita, Mas. Yang ada. Oke, Biar saya tahu juga. Biar Mbak pendapatnya Dian. balance. Dian. Dian itu siapa nih? Yang mana nih? Ref Dian apa Dian mana nih? Dian Reformasi. Wah, Dian Reformasi. Oh ya. Moga Mbak Dian. Oh, pakai Y ya. Dian. Yang dimaksud komputer itu gimana, Mbak? Yang masuk menurut Anda. Mbak Dian, AFK nih kayaknya. Apa disconnect? Alat yang dipakai untuk mengolah data. Oke, ngolah data ya. Baik. Sepertinya hampir semua sepakat nih, kecuali satu nih. Komputer itu CPU sama monitornya terpisah katanya. Baik. Yang satunya untuk memecahkan masalah ya. Memecahkan masalah juga berupa data biasanya. Benar ya Mas Hasbi ya? Baik, makasih. Tadi ceweknya satu. Mungkin satu lagi nih Mbak Dian. Yang wanita. Biar saya punya satu lagi pandangan. Ditunjuk Mbak Dian. Zulfah. Dari Zulfah. Yo, monggo. Ini terlalu dekat sama yang lain kayaknya.
Zawil Zulfa, bener ya? Coba Mbak. Menurut Lagi rame-rame Pak, suaranya mantul. Oh ya, mantul itu mantap betul apa gimana? Ya, gimana menurutmu aja? Kedengeran kok? Masih kedengeran nggak? Yang penting nggak Gimana Pak? komputer itu menurut Anda apa? Yang bagaimana atau apalah menurut Anda? Komputer itu yang gimana? Komputer menurut Anda, komputer menurut Anda. Sebentar Pak. Oh ya, googling dulu. Gimana? Komputer, menurut saya komputer itu hardware yang terdiri dari prosesor sama RAM dan lain-lainnya Pak. Oh gitu. Ada temen sekelas yang tadi kayaknya ya. Oh enggak ya? Jawabnya bareng-bareng Pak. Oh jawabnya bareng-bareng. Ya ya ya. Baik. Ada yang punya sepakatan berbeda dari 4 temennya yang mengatakan tadi? Dari 2 cowok, 2 cewek tadi? Ada yang sepakatnya berbeda? Ya. Baik. Jika tadi Mas Hasbi bilang kalau komputer itu yang mecahin masalah, berarti yang handphone yang Anda pakai sekarang itu juga bisa seperti itu nggak? Mecahin masalah? Bisa nggak? Bisa ya? Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Bisa nggak? Setuju nggak itu? Laptop sampean? Eh, handphone Anda juga bisa dibuat untuk menyelesaikan masalah nggak? Bisa. Tadi ada yang bilang komputer itu PC dan monitornya terpisah. Ya. Ada yang menarik loh Mas kemarin tuh. Ada orang beli MacBook Pro tanpa monitor Mas. Nah, tanpa monitor. Ada loh. Cari aja di internet. Ada tuh. Oke. Terus tadi Mbak Dian bilangnya komputer itu apa tadi Mbak? Alat untuk mengolah data. Untuk mengolah data. Data ya. Data yang diolah. Nah, kayaknya juga laptop juga bisa begitu kayak. Baik. Sepertinya semuanya pada bingung ya. Kok saya tanyanya kok komputer ya, Pak? Kok bukan laptop, kok bukan PC? Karena pada dasarnya laptop ataupun PC itu adalah komputer. Jadi hal yang menarik di sini sebenarnya yang disampaikan sama teman Anda yang terakhir tuh. Komputer itu adalah suatu terdiri komponen yang terdiri dari prosesor, mainboard, RAM, dan beberapa komponen pendukung lainnya. Ada input atau yang lebih sederhananya adalah dia mempunyai input, ada yang memproses, ada outputnya. This is computer. Simpelnya gitu. Nah dari situ, dari inputnya sebuah data yang diproses itu juga bisa menyelesaikan masalah. Nah, rebutan. Cek, kedengaran masih suara saya? Putus-putus Pak. Iya, putus-putus ya. Oke, sebentar ya. Bun TV-nya kalau nggak dipakai matiin ya Bun ya.
Oke, kedengaran? Sudah kedengaran lagi? Dengar, Pak. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang di sini yang terjadi saat ini adalah teman-teman banyakan yang salah kaprah antara ngomongin antara komputer atau PC. Sebenarnya kalian bisa nyebutin komputer itu ya berupa laptop atau PC. PC sebenarnya juga laptop pun juga sama bisa dibilang bahwa itu juga PC. PC itu adalah personal computer loh. Ya kan? Personal computer. Ingat, itu adalah personal computer. Laptop Anda itu punya Anda bukan? Betul kan? Nah, ya udah, berarti this is your PC. Itu kan PC kalian berarti. Personal PC. Ya kan? Hanya saja yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya itu adalah packaging. Posisinya adalah yang satunya dibuat lebih simple, yang satunya bisa dibuat bawa kemana-mana, yang satunya Anda punya kemampuan untuk bisa mengupgradein yang lain. Jadi gitu. Baik. Oke, jadi komputer sebenarnya alat hitung. Simpelnya seperti itu. Kalau kalian secara detail, maka kalian tahu bahwa komputer itu adalah alat hitung, ya, ngitung. Komputer itu komputer tuh nggak pinter banget kok. Komputer itu cuma bisa ngomongin 1 sama 0. 1 sama 0. Nah, dengan algoritma, dengan cara dia berkomunikasi, dengan encoding dan decodernya, dan seterusnya, maka bisa Anda lihat yang sampai sekarang seperti ini. Memunculkan satu titik di atas monitor Anda itu mau pakainya algoritma. Ada rumusnya. Di mana dari titik satu ke titik yang lainnya itu ada rumusnya. Nanti itu Anda pelajari Anda di bagian-bagian ini saja. Di bagian informatika ini aja ya. Nanti kita akan tahu itu seperti apa. Nah, baik, karena kita hari ini hardware software ngomongin hardware-nya, maka sesuai dengan yang topik yang kemarin saya kasih teorinya sebentar di LMS, ngomongin tentang prosesor, ngomongin tentang mainboard, ngomongin tentang RAM. Nah, prosesor sendiri ada yang sudah tahu ya? Sudah tahu belum? Prosesor itu apa? Ada yang sudah tahu prosesor itu apa? Namanya sudah jelas ya. Proses, Mas. Proses ya. Jangan bilang otak. Proses ya, tempat memproses. Bahwa sebenarnya kalau kalian tahu, prosesor pun sebenarnya juga isinya nggak ada apa-apa selain transistor, Mas. Komputer itu isinya semahal apapun komputer kalian atau CPU kalian yang nanti akan Anda beli. Itu ya isinya cuma transistor, nggak ada yang lain. So, berapa banyak, Pak? Nah, kalau pertanyaannya berapa banyak, itu miliaran, tergantung tipografinya ya. Tipografinya pakai berapa nanometer? Ada yang 7, ada yang paling kecil kalau nggak salah sekarang 7 nanometer. Mikrometer ya, nano ya. Pokoknya 7 nanometer, ada yang 14 dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, ada 2 perusahaan besar di Indonesia yang merajai pasaran prosesor, yang mungkin kalian sudah tahu, yang satunya kubu biru, yang satunya kubu merah. Benar ya? Nah, kita lihat aja dulu bagaimana cara kita mengidentifikasi sebuah prosesor yang mana yang tepat buat kita, atau bagaimana cara kita ngenalin si prosesor itu. Yang pertama adalah dari materi yang sudah saya share di LMS itu, di Waskita, yang pertama adalah brand. Ya, ini terlepas dari kalian punya budget ya nantinya. Brand itu yang paling gampang adalah dari warnanya ya, udah tahu tuh brand tuh. Brand satunya adalah Intel, yang satunya apa, Mas? AMD, ya. Advanced Micro Device, kalau nggak salah singkatannya itu AMD. Nah, yang satunya adalah Intel. Nah, pertama adalah brand. Kenapa? Kalau kalian sudah satu brand, maka nanti kalau Anda sudah memilih brand tertentu, maka yang komponen-komponen yang lainnya akan juga menyesuaikan dan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan brand tersebut. Misalkan kalau Anda pakainya adalah AMD Ryzen yang sekarang, maka mau nggak mau chipset yang dipakai pun juga harus sesuai dengan punyanya AMD. Atau soket yang dipakai pun juga harus sesuai dengan punyanya AMD. Atau beberapa device eksternalnya juga akan mendukung yang sesuai dengan punyanya AMD. Mendukung itu yang performanya lebih baik gitu ya maksudnya ya. Nah, itu. Nah, bagaimana untuk melihatnya? Padahal kan pasaran itu
prosesor kan banyak sekali ya. Mungkin Anda sudah tahu, seri-serinya sudah banyak. Anda sudah tahu mulai dari yang Intel punya Pentium, punya Core, punya AMD itu ada Athlon, ada Opteron, ada punyanya Intel, ada Xeon, dan macam-macam ya. Nah, produk-produk yang tadi saya sebutin itu merupakan produk dari beberapa lini yang ada di produk tersebut. Jadi kalau kalian tanya apakah produk ternyata mati-mati. Iklannya matiin kalau TV-nya nggak dipakai. Baik, sampai mana tadi ya? Ya, sampai mana barusan? Yang mulai putus-putus? Saya jelasinnya tadi sampai mana ya? Cek, cek. Oke, Untuk hardware yang mendukung prosesornya, Pak. oke, Komponen-komponen yang mendukung prosesor, Pak. oke. Baik, jadi kita bisa lihat, oke, dari tadi kepanjangan AMD katanya ada yang juga. Nah, kalau kalian sudah milih salah satu prosesor itu, maka mau nggak mau Anda harus menyesuaikan dengan produk-produk punyanya si produsen tersebut gitu ya. Jadi mau nggak mau seperti itu. Kenapa? Ya karena memang si proses produsen dia pengennya Anda ada di line up ini aja. Itu bisnis, biasa itu namanya bisnis. Nah, untuk yang terakhir gimana kalau kita cek satu-satu aja dulu. Misalkan kita ngomongin dari Intel dulu ya. Kita ngomongin dari Intel bukan berarti saya pro Intel gitu ya. Bukan saya berarti pro AMD juga enggak. Tapi semuanya sama-sama bagus ya. Kebetulan kita bahas aja dari yang populer aja dulu. Ya, mungkin Anda sudah tahu di laptop Anda, di PC Anda nantinya yang desktop ataupun yang laptop yang portable ya. Anda pasti akan disuguhkan prosesornya dulu. Saya mau beli A, mau beli B, mau beli C. Yang dilihatin adalah prosesornya, bener nggak? Bener ya? Oke. Lalu pertanyaannya, kita ngomong di luar budget deh. Lalu pertanyaannya apakah mana prosesor yang bagus buat saya? Atau semuanya bagus? Kalau ditanya pertanyaannya bagus atau tidak, maka semuanya bagus. Tapi kalau tanya cocok atau enggak, nah belum tentu. Ya, mungkin saya kemarin sudah pernah cerita. Mungkin ada teman Anda yang punya komputer overspec tapi yang dipakainya cuma nonton drakor, nonton anime gitu kan. Ada ya? Masih ada kan begitu? Masih kan? Masih ya. Jelas masih lah. Jadi kita ngomongin hal yang seperti itu. Nah, gimana cara ngenalin komputer yang sesuai dengan kita? Prosesor. Prosesor itu punya penanda sebenarnya. Setiap produk dia punya kode. Nah, di situ saya tuliskan kode produksi ya. Kode produksi. Jadi kode setiap prosesor memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita coba ya. Kita lihat aja ke prosesor Core gitu ya. Ya, Intel itu punya banyak series prosesornya ya, mulai dari kita bisa cek di sini kelihatan ya. Ada Xeon. Xeon itu untuk server. Kemudian Core yang kita sudah tahu ya. Kemudian Pentium ini generasi yang sebelum Core. Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Kemudian ada Celeron di mana ada kelas low end gitu ya. Ada Intel Atom yang dikhususkan untuk embedded system biasanya ya, yang kecil-kecil ya. Dan seterusnya, ini sebenarnya ada banyak. Nah, bisa kita cek aja di Core dulu. Nah, apa sih yang membedakannya? Ada nomor ini kan sebuah nomor ini bukan kasta ya lebih-lebihnya. Ini hanya sebuah pengkotakan aja sih sebenarnya, enggak kasta. Karena bisa jadi nih ya, bisa jadi intercore processor i7 kalian bisa jadi disamakan dengan i5-nya. Bisa jadi seperti itu. Kalau kalian mau ngelihat dari sisi core-nya, maka akan beda-beda. Nih contoh dulu. Contohnya gini. Core
Core i9 yang kita barusan pilih itu ada yang memiliki 16 core, ada yang memiliki 14 core. Ya, sedikit beda. Intel sekarang sudah ada di generasi ke-12 ya, 12.000-an ya. Jadi kodenya adalah 12.900 sekian. 900E, H dan seterusnya. Nah, kode-kode yang seperti inilah yang perlu Anda tahu agar kalian bisa membedakan mana yang dibutuhkan kalian, mana yang enggak. Misalkan di sini nih, 12.900E dia punyanya core-nya adalah 16 dengan maksimum turbo adalah 5 GHz. 5 GHz ya. Kalau kalian pilih yang core i9 juga, i9 juga tapi yang 12.900H, maka dia punya core-nya cuma 14. Dia nggak punya maksimum turbo tuh. Cuma up to-nya sama dia, 5 GHz. Case-nya cuma 24. Yang di atas ada 30. Jadi kalau kalian nanti mau milih-milih yang seperti ini, mau apa? Pastikan harus tahu kode-kodenya seperti itu. Ya, ini kode yang sekarang di pasaran masih ada di generasi ke-11 paling baru. Ya, ini untuk yang Intel sekarang seperti itu. Nah, ini juga berlaku sama dengan produknya si AMD. AMD pun juga memiliki kode-kode tersebut. Di mana tadi ya AMD? Nah, jadi mana yang baik, Pak? Nah, intinya kan gitu. Teknologi yang terbaru yang dipakai beberapa produsen sebenarnya nggak jauh beda dengan teknologi yang lalu. Teknologi mereka yang lagi dikejar adalah jumlah transistor pada setiap incinya. Setiap nanometernya seperti itu. Maka Anda akan tahu namanya litografi tadi. Setiap litografinya memiliki kerapatan transistor yang ditanamkan di situ. Mulai dari 7 nanometer, ya kalau nggak salah sekarang sudah sampai 7 litografi. Nah, litografinya Intel 7 ya, berarti sekitar 7 nanometer nih, yang paling terbaru sekarang. Nih, ini 12. Ya. Ini apa sih, Pak? Nah, ini adalah teknologi yang lagi dikejar. Di mana semakin rapat, semakin banyak transistor yang ditanamkan dalam satu prosesor, maka kecepatan untuk memprosesnya akan lebih besar. Mereka sekarang nggak ngincer kecepatan, pada tepatnya udah nggak ngincer kecepatan. Maksimum turbonya aja sekarang sudah cuma 5 GHz, itu maksimumnya. Dia nggak bisa stabil di 5 GHz, nggak bisa, karena panas, nggak memungkinkan untuk itu. Bukan teknologinya, tapi materialnya yang nggak memungkinkan. Sama juga kenapa kok litografinya kok tidak sampai 2 nanometer aja, Pak, sekalian. Nah, itu nanti urusannya sama fisika ya. Atom. Ukuran atom itu sekian nanometer dan seterusnya, itu jadi problem tersendiri dari situ. Jadi nggak bisa dipaksakan. Itu karena ngurusinnya sama material. Nah, kalau yang mau cari yang cocok kemana, Pak? Yaudah, Anda cek aja nanti kodenya berapa, core-nya berapa, case-nya berapa. Nah, yang sesuai dengan budget Anda aja lah, ya. Sesuai dengan kebutuhan. Apakah seperti itu, Pak? Yes, ya. Pada dasarnya sih seperti itu dulu. Dan kalau AMD sekarang teknologinya juga mulai berpindah ke arsitektur baru yang disebut sebagai Ryzen. Kalau dulu kan AMD selalu nomor 2 katanya. Nah, setelah berpindah ke Ryzen, dia sedikit naik lah ya. Dia nggak ngomongin bagus, tapi sedikit naik, bisa bersaing lah. Dan katanya sempat memukul mundur si Intel ya, karena dari murahnya punya core yang lebih banyak ya. Saya nggak mau ini ya kalau AMD, karena jujur saya juga pakai AMD sebenarnya. Baik, itu ya yang perlu Anda cek di AMD atau di prosesor. Kalau Anda mau cek di prosesornya, Anda harus tahu kodenya berapa, akan menunjukkan jumlah core-nya, jumlah case-nya dan seterusnya, itu sesuai dengan kode-kodenya. Lalu mana yang sesuai, Pak? Sesuaikan dengan kebutuhan atau kegiatan sehari-hari Anda. Kalau Anda hanya cuma cukup untuk ngetik dan nonton film ringan, saya kira Celeron pun nggak masalah. Begitu ya. Nah, kalau Anda sudah tahu prosesornya, maka Anda juga harus tahu komponen-komponen yang lain yang menghubungkannya, yang namanya disebut sebagai mainboard. Ada juga yang menyebutkan motherboard.
Ada juga ya yang bilang biasanya sih saya sukanya ngomonginnya motherboard ya. Tapi kalau secara teknis ada yang bilang itu adalah mainboard. Jadi mainboard itu adalah sebuah papan sirkuit yang menyatukan semua komponen di dalamnya, mulai dari prosesor, RAM, device input output, dan seterusnya masukkan ke situ. Jika kalian yang suka laptop, maka Anda nggak punya pilihan lain untuk mendapatkan mainboard yang bagus. Jadi nggak ada tuh. Maka yang ada hanyalah untuk di desktop. Nah, untuk di desktop, Anda yang perlu perhatikan adalah tadi satu, mereknya tadi. Kalau Anda pakai Intel, maka mau nggak mau harus menggunakan Intel. Nah, setiap mainboard itu juga punya chipset yang akan menanganin pekerjaan yang ada di penyambungan tadi. Di busnya namanya. Sambungan jalur-jalur itu namanya bus. Ya, maka setiap mainboard dia punya chipset yang khusus. Contoh aja nih, Intel itu dia punya yang namanya chipsetnya. Di setiap chipset yang ditanamkan di setiap mainboard. Bedanya apa, Pak? Nah, lihat. Nomor-nomornya saya sudah beda. Ada Z, ada H, ada B, ada Q, ada W, dan seterusnya. Nah, ini punya kebutuhan yang beda-beda. Contoh biasanya tipe Z yang cukup tinggi ya menurut saya. Nah, kita cek ya. Nah, ini contohnya untuk tipe Z. Maka misalkan, Pak, saya mau pakai Intel mainboardnya tipe Z, Pak. Oke, tipe Z manapun lah, ini nomornya berapapun, ini nomornya biasanya tergantung dari produsen, mau Asus, mau apa tadi, ASRock, atau mau yang Gigabyte, dan yang lainnya itu tergantung mereka nantinya. Nah, biasanya dia sudah mensupport minimal yang sudah ada di dalam sini, yaitu misalnya adalah apa namanya? Paling gampang adalah ini memori spesifikasinya. Ya, dia bisa berapa channel. Kemudian prosesor grafiknya bisa support berapa. Ini contohnya kalau pakai Z berarti Anda bisa support sampai 4. Berarti ada tombol, ada outputnya itu bisa sampai lebih dari 3. Kemudian ada expansion cardnya, misalkan PCI Express, PCI biasa, itu ada ukurannya, ada jumlahnya maksimum. Atau paling gampang biasanya saya ngeceknya gini. Kalau chipset yang murah biasanya jumlah USB-nya sedikit. Itu biasanya kita bilang gitu. Tapi ini yang perlu diperhatikan ya. Yang dimaksud sedikit itu bukan berarti yang ada di belakang saja, yang ada di back panel. Tahu back panel ya? Tahu dong. Back panel yang di PC itu. Insya Allah kalau nanti apa namanya, praktikum ya, gantian nanti Anda kan saya kasih komputer untuk dirakit memang. Nah, ini back panel namanya. Jadi jumlah port USB-nya itu bukan cuma dari sini ya. Di dalam mainboard itu sebenarnya di dalam masih banyak lagi panel untuk USB. Hanya saja yang di back panel itu cuma dikasih situ 2 gitu. Tapi di dalam mainboardnya juga masih ada. Tinggal Anda colokan mau ditaruh di depan atau mau dijadikan tambahan. Misalnya seperti itu. Itu yang dimaksud ya. Nah, itu biasanya nandainya begitu. Coba Anda cek misalkan USB-nya ada berapa sih gitu ya. USB-nya ada 14. Maksimal ada 14. Berarti ada banyak ya, ada banyak. USB 3-nya ada berapa, USB 2-nya ada berapa, dan seterusnya. Itu biasanya up to-nya sekian. Ya, intinya gitu. Nah, di situ ya. AMD pun juga sama, dia juga punya chipset khusus ya, chipset khusus yang dipakai setiap mainboardnya, yang buat support itu. Ada tipe A, tipe B, sama tipe apa ya yang terakhir ya, saya lupa. Karena yang paling rendah itu tipe A, tipe menengahnya itu tipe B, saya lupa ya, tipe tingginya apa ya, saya lupa. Ada yang tahu nggak? Bisa saya kasih tahu? Saya dikasih tahu? Chipset itu X apa ya? Tipe X ya? Oh ya, tipenya tipe X paling tinggi. Tipe X ya. Nah, nih. Kode angka itu juga tergantung ini ya, tergantung ininya juga dari produsennya yang mau dipakai. Biasanya semakin tinggi angkanya, biasanya itu mengisyaratkan tingginya spesifikasinya. Nah, itu untuk mainboard ya. Mainboard itu terlepas dari brandnya mau Gigabyte, mau Asus, mau ASRock, mau apa lagi ya, MSI, macam-macam ya, itu nanti semuanya akan merujuk ke sini.
dia pasti pakai chipset. Dia pasti aduh, time out lagi. Cek, suara saya masih kedengeran? Cek, suara kedengeran? Suara saya kedengeran sudah? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Baik. Terlepas dari brandnya ya, dari Gigabyte, dari MSI atau yang lain, itu semua akan merujuk pada chipsetnya. Jadi mainboard itu akan merujuk pada chipset mana yang dipakai. Kalau dia chipsetnya adalah chipset Intel, maka kodenya tadi Z dan seterusnya ya. Kalau yang AMD pasti kodenya adalah XBA dan seterusnya. Ini untuk yang soket AM4 ya. Untuk yang soket yang lain biasanya akan menyesuaikan lagi yang lain. Anda bisa cek nanti di websitenya masing-masing. Nah, itu ya. Kalau Intel ada Q, ada W, ada H ya. Yang biasanya paling rendah biasanya H sih. H itu coba cek USB-nya ada berapa? Cuma ada 10 kan? Sama beda kan sama tadi 14 ya. Baik, yang terakhir produk hardware yang kita mau bahas sebenarnya yang sudah saya tuliskan tadi adalah RAM. Nah, ini saya tanya dulu deh. Ada yang tahu nggak RAM itu apa? 5 minutes again ya. Saya kasih presensinya sebentar. Ada yang tahu nggak? Bisa saya bantu? Penyimpanan sementara. Baik. Yang disimpan sementara itu apa tuh? Masa sementara doang? Lewat doang gitu? Enggak. Ya, nanti detailnya mungkin nanti akan bisa Anda pelajarin di mata kuliah yang lain ya. Untuk masalah detail RAM dan sebagainya. Nah, kita ngomongin RAM ya. RAM itu ngomonginnya mulai dari soket sih sebenarnya. Nggak ada produk khusus, nggak ada produsen khusus yang ngomongin tentang RAM atau spesifikasi tentang RAM. Karena RAM sendiri sebenarnya dia memiliki banyak komponen, ya, yaitu adalah chipset. Maka biasanya beberapa produsen itu akan menggunakan chipset dari produsen tertentu. Samsung, Hing, apalagi ya. Yang terkenal sih memang dua itu tuh. Samsung, Hing, mau mereknya Samsung itu sendiri, mau Kingston, mau apa, biasanya dia punya chipset andalannya masing-masing. Nah, yang rujukannya memang di situ. Jadi nggak ada yang spesifikasi khusus gitu ya, spek khusus gitu. Ini punyanya ini nggak ada. Beda sama kayak Intel dan TSMC ya. Ya, itu juga, Mas. Jadi punya sendiri-sendiri ya. Jadi nggak ada produsen khusus yang TSMC khusus bikin ini aja gitu, nggak ya. Biasanya di monopoli beberapa produsen besar juga. Nah, khusus di RAM yang perlu diperhatikan adalah selain dari tipenya ya. Kalau sekarang kan tipe tertinggi adalah DDR4 ya. Walaupun ada isu DDR5 sudah mulai jalan RAM itu ya. Ini ingat, ini RAM buat PC ya, bukan RAM buat VGA. Karena saya tahu VGA itu DDR-nya sudah ada yang sampai DDR6 loh ya. DDR6 sudah ada tuh. Loh kok bisa, Pak? Nah, itu nanti beda cerita ya. Tapi untuk di sini masih di DDR4. Kenapa? Teknologinya memang masih baru di situ. Loh kok bisa, Pak? Jangan sampai kecepatan RAM itu menyamain sama si prosesor. Nah, beda cerita kan nantinya. Nah, gitu ya. Baik. Selain dari slotnya DDR4 itu, nah, maka yang perlu diperhatikan adalah kecepatannya. Mungkin Anda akan menemukan beberapa RAM dengan kapasitas yang sama, mereknya berbeda, atau mereknya pun sama, dengan harga yang sedikit berbeda. Ini problemnya di mana? Kecepatan. Nah, ini yang perlu diwanti-wanti. Kalau kalian yang punya minimum budget, Anda bisa menambah RAM dengan sekali beli saja langsung baru semua itu boleh. Tapi kalau yang minimum budget kan harus mikir-mikir tuh. Sekarang beli yang 8 GB dulu lah, besok 8 GB-nya ya, tahun depan deh. Nah, yang perlu diperhatikan sebenarnya bukan merek, bukan kapasitas, tapi kalau bisa kapasitasnya sama.
Tapi yang perlu diperhatikan adalah kecepatannya ya, yang dikodekan menggunakan Hz gitu ya, atau FSB-nya juga bisa menjadi patokan. Nah, di situ yang menjadi patokannya. Jika kalian mau menambahkan RAM, nanti laptopnya mau tambahin RAM dan sebagainya, maka yang perlu diperhatikan adalah kecepatannya. RAM sebelumnya kecepatannya berapa? Pak, 3200. Oke, kalau 3200 berarti Anda harus menyesuaikan RAM yang mau ditambahkan baru itu ya 3200 juga kecepatannya. Jika nggak sama kecepatannya gimana Pak? Boleh, boleh. Bisa nggak jalan? Bisa. Tapi nanti, pasti ada tapinya kan? Tapi nanti RAM yang punya kecepatan tinggi akan ngalah. Dia akan memperlambat kecepatannya. Nah, yang risikonya adalah biasanya yang cepat rusak RAM yang punya kecepatan tinggi. Karena yang harusnya dia tinggi dibatasin gitu loh. Jadi dia nggak maksimal. Nah, di situ ya. Nah, RAM sekarang itu bukan karena RGB-nya dan sebagainya. Yang penting adalah kecepatan. Apakah dual channel juga bagus, Pak? Yuk bagus. Kalau Anda punya dana atau punya kesempatan bisa menggunakan itu, kenapa enggak? Saya juga pakainya single channel tapi 16 GB. Loh, sebelumnya saya pakainya dual channel loh. Saya pakai dual channel tapi 8 GB. Kan menurut saya nggak cukup. 8 GB-nya nggak cukup. Daripada saya harus membuang 8 membuang mencari salah satu yang sesuai, nggak ketemu Hz-nya, kecepatannya, ya sudah saya beli aja satu single, selesai urusannya seperti itu. Nah, itu sih kita pembahasannya di di hardware ini dulu ya, di prosesor, mainboard dan RAM. Sebenarnya ini menarik kalau kita bahas lebih lama. Ini baru pertama ini ya, karena menurut saya kalau kemarin sih online-nya bisa sampai 2 jam, 1,5 jam bisa ngomongin ini. Tapi kita sekarang dibatasin sama 1 jam, ini sepertinya terbatas banget. Jadi mohon maaf, nanti silakan Anda mencari referensi yang lain di luar itu. Nanti mungkin saya juga akan ngasih tugas kalian di LMS ya, nggak usah ditanya kok ada tugas gitu ya. Pokoknya nanti ada tugas yang nanti bentuknya bisa berupa resume pertemuan ini dan selanjutnya. Begitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Bisa pakai chat. Silakan jika ada yang mau ditanya. Saya pakai orasi dulu aja deh. Nah, daripada nanti Anda bingung di hari pertama. Ada yang mau ditanya? Pertanyaan? Ajukan pertanyaan. Oke, sepertinya kalian lebih suka ditanya gitu ya. Baik, tidak ada pertanyaan? Yakin nggak ada? Sudah presensi semua ya? Tidak, Pak. Tidak. Oke, semuanya udah mahir semua ya pokoknya. Baik, saya tunggu jawaban-jawaban kalian nantinya di LMS-nya nanti di LMS-nya. Learning Management Study-nya ya. Nanti saya kasih pertanyaannya di Waskita. Nanti ditunggu saja dengan batas limit waktu yang sudah di saya. Ya presensi aja, Mas. Waktunya sudah mau habis tuh, kamu tuh udah mau 2 menit lagi kayaknya. Silakan presensi aja. Itu presensinya itu di chat. Saya enggak ini. Oke, begitu. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu buat kalian. Salam buat keluarga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.